Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadlun. Kali ini pembahasan materi kita adalah tentang output dan komentar pada JavaScript. Di dalam pembahasan ini kita akan mengimplementasikan program pertama kita yaitu Halo Dunia. Oke teman-teman, hari ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah project JavaScript ya untuk kita belajar kemudiannya. Pertama kita buka folder kita dulu ya, Window Explorer. Lalu kita ke drive D. Di sini saya punya folder dev di GitHub dan ini saya hapus saja dulu ya. Lalu saya bikin folder baru ya. Saya beri nama dasar JavaScript. Oke, oke. Sekarang kita punya folder kosong. Sekarang kita tutup lalu kita jalankan Visual Studio Code. Setelah itu kita open foldernya ya. Open folder lalu kita buka folder dev tadi. Oke. Nah, di sini ada di GitHub, di sini ada dasar JavaScript. Oke, select foldernya. Sekarang kita sudah aktif di dasar JavaScript dan kita dapat memulai membuat file baru. Oke. Di sini saya klik kanan ya, new file. Lalu saya buat nama filenya sama seperti materi hari ini, yaitu tentang output dan komentar ya. Output dan komentar .js, beri tanda seperti itu ya. Lalu berikutnya saya akan membuat program untuk menampilkan halo dunia ya, dengan perintah JavaScript yaitu console.log. Di sini kita buka kutip ya, lalu kita tulis halo dunia. Oke, dan tanda seru. Ini ada di antara dua kutip ya teksnya. Lalu saya coba save dengan menekan tombol Ctrl S. Lalu saya buka terminalnya ya dengan memilih view, lalu pilih terminal. Oke. Di sini saya tadi kan buat file dengan namanya output dan komentar.js ya. Untuk menjalankannya saya cukup ketikkan node gitu ya, spasi output dan komentar.js. Jadi nama filenya sama ya seperti ini namanya. Saya tuliskan dengan nama file yang sama. Lalu tinggal saya tekan enter. Oke. Nah, yang tampil adalah halo dunia. Oke teman-teman, jadi di sini adalah perintah dari untuk menampilkan output terminal dengan bahasa pemrograman JavaScript, yaitu perintahnya adalah console.log ya. Lalu diikuti dengan teks yang akan di print ke output, yaitu terminalnya ya. Output yang berupa teks ini juga bisa diganti berupa angka ini dengan cara menghilangkan tanda kutipnya, lalu juga bisa diisi boolean, itu bebas. Oke, setelah itu kalau kita mau menggabungkan antara isi output satu dengan yang lain, misalnya teks lalu koma, di sini kita bisa tambahkan koma lalu angka misalnya seperti itu. Kita juga bisa menggabungkannya, jadi tampilnya dua-duanya ya. Dia akan otomatis menambahkan spasi di antara teks yang tampil. Ini juga komanya bisa banyak ya. Oke, hanya ditambah lagi true gitu ya. Jadi dia bisa digabungkan seperti ini ya. Atau kita juga bisa menggabungkan outputnya tuh dengan tanda plus ya seperti ini. Nah misalnya ini juga bisa, seharusnya kita coba ya. Oke, dia jadi bisa digabungkan, cuma nggak ada spasinya ya di sini. Kalau kita begini kan mungkin jadi ada spasinya. Oke, jadi seperti itu.
Lalu berikutnya untuk membuat sebuah komentar, kita bisa dengan membuat, slash 2 kali ya. Ini slash, lalu ini isi komentarnya. Ini untuk komentar yang satu baris saja ya. Kalau misalnya komentarnya tuh lebih dari satu baris, dia pakai slash bintang, lalu bintang slash. Apapun yang dikutip, dikepit dengan bintang dan bintang ini bisa dibikin komentar ya dengan multiline gitu ya. Jadi bisa banyak komentarnya kalau pakai ini ya. Nah, jadi komentar ini adalah program, maksud saya teks gitu ya, teks yang bisa dituliskan di codingan kita tapi tidak akan dieksekusi ya oleh JavaScript-nya. Misalnya saya jalankan seperti ini ya, saya coba jalankan, yang jalan cuma tes JavaScript-nya aja. Jadi yang komentar yang dua ini, yang satu ini dan satu ini, itu tidak akan dieksekusi oleh JavaScript-nya. Jadi nanti gunanya komentar ini untuk mendokumentasikan apapun yang ada di codingan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas gitu, kita bisa kasih keterangan gitu berupa komentar. Oke, sampai sini aja berarti ya untuk pembahasan kita tentang output dan komentar. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.